warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang menjelang sore kali ini kita dipertemukan dalam ruangan video conference yang sangat luar biasa. Insya Allah pada siang menjelang sore ini kita akan mengadakan kegiatan video conference yang dirangkaikan dengan kegiatan workshop yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Nrekang. Untuk siang ini kita ada dua macam kegiatan. Yang pertama adalah video conference dengan Bapak dan Ibu yang sudah dinyatakan sebagai keynote speaker. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan workshop yang mengambil tema tentang penggunaan Wondershare Quiz Creator dalam proses penilaian. Yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Imran Tahir, UPD. Untuk memulai acara, kita akan masuk di susunan acara yang akan pertama memberikan sambutan adalah Ketua IGI Kabupaten Nrekang. Ibu Ika ada Pak Maryadi? Beliau belum bisa bergabung, Pak. Saya cuma sedikit mewakili dari Pak Maryadi. Ya, silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu Guru yang berada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah hadir semua dalam latihan workshop Wondershare Quiz Creator ini. Nah, sedikit penyampaian, sedikit pesan dari Pak Maryadi selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Nrekang, menyampaikan bahwa selamat datang bagi anggota baru yang saat ini terdaftar sebanyak 108 orang anggota baru, dan bagi Bapak Ibu Guru khususnya Kabupaten Nrekang yang belum mendaftar anggota IGI, masih terbuka kesempatan sampai bulan 5 pendaftaran secara gratis. Ini hanya khusus di Kabupaten Nrekang. Dan alhamdulillah di pendaftaran anggota IGI di Indonesia yang terbanyak ada Sulawesi Selatan, sebanyak 6.000 lebih kalau saya tidak salah di Sisinfo. Nah, cara-cara mendaftar anggota IGI akan bisa Bapak dan Ibu dapatkan aksesnya di anggota.igi.or.id. Nah, di situ akan dipandu juga masing-masing wali kelasnya. Nah, sedikit penyampaian juga terkait dari penugasan Wondershare Quiz Creator ini, bahwa Bapak dan Ibu telah berada di masing-masing grup Nrekang 1, Nrekang 2, 3, dan 4. Itu adalah grup kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, jadi kalau Bapak berada di salah dua grup, mohon untuk keluar atau pilih salah satu, dan juga tetap mengikuti kegiatan sampai akhir. Hanya itu penyampaian dari Pak Maryadi, memberi semangat kepada rekan-rekan guru untuk tetap beraktivitas dan mendapatkan ilmu di mana saja, kapan saja. Dan nantikan juga pelatihan IGE Kabupaten Nrekang batch 3. Kebetulan pelatihan Wondershare Quiz Creator ini adalah batch 2, dan batch 3 akan dilakukan di kemungkinan bulan depan setelah Lebaran. Oke, terima kasih, itu saja. Selamat bergabung dan salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Musal. Selanjutnya sambutan dari Ketua IGI Sulawesi Selatan yang
Ketua IGI Sulawesi Selatan Bapak Abdul Wahid Nara SPD MTS yang kali ini tidak sempat bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu, jadi beliau hanya mengirimkan video lewat video ini nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapat pencerahan tentang kegiatan dari IGI Sulawesi Selatan. Silakan Bapak Ibu simak videonya. Ya. Ini adalah Ketua IGI Sulawesi Selatan Bapak Abdul Wahid Nara SPD MTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena izinnya lah sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka workshop online training Wondershare Quiz Creator yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Nrekan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin, yang menjadi panutan bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Basri SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekan, Bapak Jumurdin SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Umum IGI Pusat Adinda Muhammad Ramli Rahim. Yang kami hormati Adinda Mariadi MSPD, Ketua IGI Nrekan. Ya, selamat atas kegiatan ini. Semoga ini awal pemicu kegiatan selanjutnya untuk bisa lebih memajukan IGI Kabupaten Nrekan. Dan yang saya banggakan narasumber Dr. Andes Imran Tahir MSc beserta host Mursalim Nawawi SPD MPD yang sama berbahagia, serta para peserta workshop di mana saja berada, yang insya Allah dalam kondisi sehat dan dalam kondisi prima untuk mengikuti workshop ini. Para guru hebat se-Indonesia, workshop ini alhamdulillah saya merasa bangga karena diikuti oleh peserta seluruh Indonesia dari berbagai provinsi yang ada. Ini menandakan bahwa semangat kita dalam memajukan pendidikan meskipun dalam kondisi mewabahnya penyakit COVID-19 ini, tetapi semangat kita dalam belajar terus kita gelorakan, kita terus memacu diri untuk bagaimana pendidikan di Indonesia ini lebih maju. Para peserta yang sama berbahagia, kami apresiasi kepada IGI Nrekan yang telah melaksanakan, yang saat ini melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap Bapak dan Ibu dimatikan dulu ya. IGI Nrekan ini bisa terus memajukan organisasi kita ini dan terus berbagi sesuai dengan motto kita, sharing and growing together. Dan kami titipkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekan agar terus bisa bekerja sama dengan organisasi IGI ini dalam rangka memajukan kualitas, dalam rangka memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Nrekan. Jadi perlu kami laporkan, alhamdulillah anggota IGI se-Indonesia ini untuk sementara Sulawesi Selatan yang terbanyak. Sehingga kami berharap
IGI Kabupaten Nrekang juga anggotanya terus meningkat. Tetapi dari semua itu kami berharap bahwa IGI terus menjalankan aktivitas dalam rangka memajukan pendidikan dan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Ya, selamat kepada para peserta mengikuti kegiatan ini, mari kita ikuti dengan baik. Saya lihat ini waktu pelaksanaannya tanggal 21 sampai dengan 25 Mei tahun 2020. Untuk itu, mari kita terus bersemangat mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran di kelas. Apalagi ini sangat penting, yaitu tentang Wondershare Quiz Creator. Demikian sharing and growing together. Selamat mengikuti pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan oleh Ketua IGI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Wahid Nara SPDMT. Selanjutnya kita dengarkan pula sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang. Beliau juga tidak sempat bergabung lewat video conference kali ini, tapi beliau mewakilkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Jumasang, untuk mewakili beliau memberikan sambutan dalam kegiatan PIKON di Kabupaten Nrekang. Berikut video dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang mewakili Kepala Dinas Kabupaten Nrekang. Silakan Bapak Ibu simak sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua IGI Pusat, yang terhormat Ketua IGI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Ketua IGI Kabupaten Nrekang, yang terhormat dan kami banggakan peserta workshop di seluruh Indonesia yang sempat mengikuti video conference terkait dengan penilaian pembelajaran terkini. Saya Jumasang SPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang, mewakili pemerintah Kabupaten Nrekang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingginya atas upaya IGI dalam melaksanakan kegiatan workshop penilaian pembelajaran secara online, di mana pada saat ini kita ketahui bahwa mewabah virus COVID-19 dan IGI tetap semangat di dalam upaya meningkatkan kompetensi guru kita yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan usaha IGI ini semakin menambah kompetensi pendidik
Terkhusus di sini kompetensi penilaian sehingga intinya guru itu menjadi guru yang profesional. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nrekang, Bapak Jumatan Iqbal. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Muhammad Ramli selaku Ketua IGI Pusat. Ya, mudah-mudahan bisa juga sekalian membuka acara workshop yang akan kita lanjutkan setelah kegiatan TIKON ini. Pada Bapak Muhammad Ramli, silakan. Bu Ika, Pak Muhammad Ramli ada ya, Bu? Masih di room sebelah, Pak. Oh, iya. Jadi selanjutnya, kegiatan Bapak Muhammad Ramli sangat padat sehingga beliau masih belum sempat bergabung di ruangan grup kita. Kemudian nanti dalam pelaksanaan kegiatan kita beliau sempat hadir di kegiatan ini. Begitu pula Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga memohon maaf karena tidak sempat bergabung di grup kita yang seharusnya kita hadirkan, tapi karena ada kegiatan webinar di Sulsel, jadi beliau mengharapkan sangat memohon maaf atas ketidakhadirannya dan memberikan pesan agar terutama dalam hal penilaian ini menggunakan Wondershare Quiz Creator. Oke, teman-teman guru hebat Indonesia, selanjutnya kita akan masuk di sesi workshop yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Imran Tahir, MPD, Ketua Forum MGMP Kabupaten Nrekang, sekaligus juga guru geologi di SMA 2 Nrekang. Kepada Bapak Imran Tahir, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Pak. Halo, Pak Imran. Ya, sekarang Pak Imran sudah menjadi presenter. Silakan Pak Imran, lanjutkan untuk masuk di materi kita. Sudah benar namanya ini, Pak Imran Sahabat? Bukan, Pak Imran Tahir sebenarnya namanya. Bapak Imran Tahir, jadi... Ada, ini akunnya Pak Imran ya? Pemateri. Imran Sahabat. Imran Tahir. Bukan. Oh, bukan. Imran Tahir. Sambil menunggu kesesuaian nama pemateri dengan daftar peserta yang sudah mencapai angka hampir 700 orang ini, Bapak Ibu yang masih mengaktifkan audionya dimohon kesediaannya untuk menonaktifkan audionya karena jalannya TIKON ini akan ditentukan oleh kejernihan suara. Selanjutnya begitu pula Bapak Ibu nanti ketika pemberian materi nanti ada khusus untuk babakan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat babakan pertanyaan silakan ajukan raise hand-nya untuk kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Begitu pula Bapak Ibu yang tidak sempat bertanya langsung kepada pemateri, Bapak Ibu nanti bisa bertanya lewat question and answer yang ada di layar bawah Rumi kita ini.
Bapak Ibu bisa bertanya di tempat quiz and answer. Nanti kami akan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu kepada pemateri. Saya rasa itu sedikit penjelasan dari panitia sekaligus host. Kemudian nanti proses jalannya pemberian materi Wonder Cell Quiz Creator ini bisa menambah pengetahuan kita bagaimana proses penilaian kita yang selama ini kita lakukan secara manual ataupun mungkin sudah ada semi internet. Mudah-mudahan dengan bantuan Wonder Cell Quiz Creator kita bisa lebih berkreasi, lebih inovatif menggunakan salah satu model penilaian ini. Bagaimana Ibu Indra? Sudah masuk Pak Indra belum? Belum ada Pak, bisa dihubungi dulu. Pak Yasir, Pak Ilyas, coba hubungi Pak Imran dulu atau Pak Taufik. Jadi di samping kita menunggu pemateri, jadi saya sebentar. Di samping beberapa aplikasi-aplikasi penilaian yang sering kita dapatkan, Wonder Cell Quiz Creator ini saya tadi malam sudah mulai coba-coba, ternyata lebih asik, lebih enak dipakai ya dibanding aplikasi-aplikasi penilaian yang ada. Jadi aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang naik jadi tren topik itu adalah seperti Quizzes, itu termasuk satu contoh aplikasi penilaian. Nanti kita bandingkan antara aplikasi Quizzes, aplikasi Kahoot, aplikasi Edmodo, atau aplikasi Classroom, Google Classroom ya. Apakah punya kelemahan dan kekurangan, nanti kita lihat di pandangan yang akan dibawakan oleh Bapak pemateri. Nah, kami dari panitia ini sementara mencari pemateri yang dari tadi sebenarnya sudah join, tapi karena mungkin kendala audio sehingga pemateri kembali keluar dan teman-teman dari panitia sementara mencari di pemateri di attended karena jumlah kita ini sangat banyak, dari kesulitan dalam hal pemindahan dari peserta menjadi panelis. Ya. Jadi Bapak Ibu, seluruh hebat Indonesia, kami dari panitia mohon maaf atas tidak nyamanan ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah kendala bagi kita untuk kita belajar tetap mencari ini. Bagaimana Ibu kita? Sudah ada di room Pak Imran ya? Teman-teman yang lain bisa cari itu. Tidak ada nama Imran sama sekali. Saya fine ini. Coba bisa hubungi Pak, nama ID-nya apa? Banyak. Nama ID-nya Pak Imran di Webex. Akunnya. Jadi, Akunnya. Untuk waktu dia masuk tadi dia menggunakan Imran tadi. akun tidak ada Pak, sudah keluar. Oh, saya telepon dulu deh. Sambutan dari Ketua IGI Pusat Bapak Muhammad Ramli SSI. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kita tentang IGI dan kegiatan IGI selama ini dan ke depan. Kepada Bapak Ketua IGI Pusat, dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Mursalim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Hari ini kita dipertemukan yang mulia ini, sebuah jaringan Webex yang bisa menyambungkan kita antara satu dengan yang lain meskipun tidak di dunia nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
tadi ada webinar yang dilaksanakan IGI wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat luar biasa, menghadirkan Pak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya baru selesai dengan mereka dan saya langsung gabung dengan teman-teman di Endrekang. Saya sangat gembira dengan adanya kegiatan ini karena kemudian Endrekang bisa hidup kembali. Saya ingat betul 2017 lalu saya sendiri ke Endrekang dan untuk pelantikan pengurus, dan Pak Bupati sangat mendukung Ikatan Guru Indonesia saat itu. Kami tidak tahu setelahnya seperti apa, tapi Endrekang akan rugi kalau Ikatan Guru Indonesia tidak beraktivitas dengan baik di sana. Sekedar informasi buat kawan-kawan sekalian bahwa saya tadi membuka seminarnya, pelatihannya Sagu Safi, itu pesertanya 4.000 orang, satu guru satu video pembelajaran. 4.000 peserta, pendaftarnya sampai lebih dari 4.000, dan mereka luar biasa bersemangat meningkatkan kompetensi guru. Kawan-kawan semua, saya ingin flashback sedikit ke belakang bagaimana Ikatan Guru Indonesia bisa seperti sekarang. Saya jadi ketua IGI itu 2010 yang lalu. 2010 pertama kali kami pelantikan di Unhas waktu itu, dan kemudian IGI terus-menerus bergerak. Salah satu yang paling punya kesan luar biasa adalah menghadirkan Pak Wardi Manjoyo-Negoro, mantan Menteri Pendidikan di Sidrap, dan kemudian menghadirkan Anies Baswedan yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan di Parepare waktu itu. Ini momentum yang luar biasa di Ikatan Guru Indonesia karena dari sinilah kehadiran tokoh-tokoh itulah yang kemudian membuat IGI terlihat di Sulawesi Selatan. Tapi IGI jauh berkembang memang dalam 5 tahun terakhir. Ya. Momentum utamanya sebenarnya ada di Hari Guru Nasional tahun 2016. Waktu itu saya belum ketua IGI, masih Pak Satrio ketua IGI. Di sana kemudian berkumpul guru-guru yang memang ingin berubah, ingin lebih baik. Dan karena temanya adalah guru mulia karena karya, maka yang berkumpul saat itu adalah guru-guru yang memang tampil karena karyanya. Dan alhamdulillah itu didominasi oleh kawan-kawan guru IGI saat itu. Jumlahnya masih kecil, tapi memang mereka seperti yang disebut Pak Anies, small but giant. Jadi kecil tapi seperti raksasa. Dan saat itu kita mengibarkan bendera IGI, kemudian kita pasang spanduk IGI, dan kemudian disitulah IGI dikenal di seantero negeri. Januari, beberapa bulan setelah Hari Guru Nasional, kami kemudian menyelenggarakan kongres di Makassar, dan secara aklamasi saya diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan menjadi Ketua Ikatan Guru Indonesia. Ketika terpilih sebagai Ketua IGI, ada beberapa hal memang yang butuh kami pikirkan secara serius. Yang pertama adalah IGI ini tidak punya uang. Karena IGI tidak punya uang, maka IGI harus mampu menggerakkan orang, ada uang atau tidak ada uang, harus bergerak. Yang kedua, IGI ini masih kecil, saat itu anggotanya tidak banyak, sehingga butuh stimulan yang luar biasa untuk mendorong pergerakan. Yang ketiga, kami menemukan bahwa IGI saat itu hanya aktif di beberapa daerah. Ya. Setahu saya hanya ada 7 provinsi yang ada IGI, dan yang lengkap seluruh kabupaten kota itu hanya Sulawesi Selatan. Dulu ketua IGI sebelum Pak Jarod ini ada guru SMP, ya. Beliau terakhir meninggalkan IGI karena bergabung dengan organisasi sebelah. Kawan-kawan IGI yang saya hormati, waktu berjalan kita kemudian menyadari satu hal. Apa yang kita sadari, selama ini kawan-kawan guru kita itu mengikuti pelatihan-pelatihan, ada beberapa problem yang dihadapi. Yang pertama masalahnya adalah lu lagi, ya. Jadi guru yang pelatihan dulu di masa lalu itu habis dia lagi, sehingga yang ikut pelatihan yang itu terus. Ya. Jadi tidak banyak guru yang kemudian terlatih karena yang ada yang sibuk pelatihan tidak mengajarinya sedikit, tapi ada yang tidak pernah ikut pelatihan, bahkan ada guru yang sepanjang karirnya jadi guru tidak pernah mengikuti pelatihan. Ini saya temukan di Barito Timur. Barito Timur saya datang ke sana. Saya heran kenapa ada sebuah kabupaten yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tapi jumlah pesertanya lebih dari 1.000. Gedung yang ada di sana tidak muat. Saya kemudian tanya ke mereka, ke panitianya, kok bisa sampai sebanyak ini peserta yang datang? Mereka bilang ini pelatihan pertama Pak yang mereka ikuti sepanjang karir mereka menjadi guru. Kenapa ini terjadi kawan-kawan? Karena ini problem masalah kita yang dulu-dulu yang memang menjadi solusi sekarang. Jadi saya sering cerita ke teman-teman, dulu ada pelatihan guru yang dilaksanakan oleh satu organisasi besar, misalnya anggaplah UNICEF yang bikin
pelatihan atau UNESCO yang bikin pelatihan. Diundanglah kemudian guru, dikirim surat ke kepala dinas kasih ke UPT kasih ke kepala sekolah kasih ke guru senior kemudian bilang, apa juga ini, guru junior disuruhlah berangkat. Berangkatlah guru junior ke pelatihan itu, misalnya diberangkat ke Makassar, pulang dari Makassar, senyum-senyum dia sama guru seniornya. Bahkan bilang, Pak, terima kasih banyak Pak, saya mau traktir Ki hari ini. Kenapa? Waduh, ternyata Pak, selain ilmunya bagus, di sana juga saya mendapatkan amplop. Dan ini saya mau traktir Bapak. Pelatihan selanjutnya Pak, guru junior sudah tidak dapat jatah. Yang berangkat adalah guru seniornya. Kenapa guru seniornya yang berangkat? Karena ada honornya. Ya. Kepala sekolah bingung. Yang lalu dia tidak mau pergi. Kenapa? Ya sekarang dia ngotot untuk pergi. Pelatihan ketiga, kepala sekolah yang berangkat. Selanjutnya pelatihan-pelatihan yang dibuat, UPTD tahu, kemudian UPTD kasih ke orangnya. Kepala dinas tahu, dia kasih ke orang dekatnya. Jadilah kemudian Bapak Ibu yang ikut pelatihan yang itu saja. Yang dekat dengan api. Siapa yang dekat dengan api, dia yang selalu ikut pelatihan kemana-mana. Dikirim ke Makassar, dia lagi, kirim ke Jakarta, dia lagi, kirim ke Bogor, dia lagi, kirim ke Malang, dia lagi. Dan dia terus. Ya. Ini pelatihan awal ketika saya pertama kali jadi ketua IGI pusat. Ya. Kemudian masalah kedua adalah kita tidak punya pelatih yang cukup baik. Sehingga pelatihan-pelatihan guru tersentralisasi. Bagus kalau ada pelatihan di satu tempat. Ya. Di tempat lain tidak pernah ada pelatihan. Kenapa? Karena kita sangat tergantung dengan orang-orang di luar. Misalnya kita melibatkan dosen sebagai pembicara materi kita. Dan yang banyak adalah seminar. Kenapa seminar? Karena mereka menguasai teori tapi tidak prakteknya. Jadi para dosen-dosen kita ini itu sangat memahami teorinya, bahkan jauh di atas langit sana, tapi tidak bisa diaplikasikan di lapangan. Jadinya yang banyak adalah seminar. Bukan workshop, bukan pelatihan, tapi seminar. Kemudian kita tidak bisa bergantung sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memahami kondisi ruang kelas. Tidak bisa menyambungkan antara teori dengan aplikasi di lapangan. Kemudian penyedia pelatihan juga, itu perusahaan-perusahaan IT misalnya, seperti dulu kita mengenal Pesona Edu, kemudian ada di awal-awal misalnya teman-teman guru disuguhi dengan perusahaan-perusahaan IT yang masuk ke sekolah-sekolah. Kepentingan mereka cuma satu, IT mereka teraplikasi di lapangan. Atau orang-orang pada beli, ya seperti Kuiper misalnya pada beli akunnya, sehingga itulah yang digunakan oleh kawan-kawan guru mengajari siswanya. Masalahnya kemudian adalah yang pertama, pelatihan-pelatihan guru kita tidak mandiri terjadi secara terus-menerus karena pelatihnya dari luar. Masalah kedua adalah tidak teraplikasi dengan baik karena lebih banyak teori dibanding aplikasi. Yang ketiga adalah konten tidak nyambung dengan kebutuhan. Jadi kontennya dibuat sesuai dengan kebutuhan provider, kebutuhan pemberi pelatihan, sementara yang dibutuhkan guru bukan itu. Ya, ibaratnya kita yang sudah terbiasa pakai sendok misalnya, tiba-tiba dikasih sumpit, begitu. Sumpitnya kita tidak pakai, kita lepas sumpitnya, kita gunakan tangan kembali ke masa lalu. Kenapa seperti itu? Karena bukan kebutuhan kita yang diberikan. Nah, selanjutnya kemudian apa yang kami lakukan di Ikatan Guru Indonesia? Saya waktu itu mendapat informasi bahwa ternyata banyak kawan-kawan guru kita yang punya kemampuan sangat tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi daripada dosen-dosen. Saya tahu kemudian ada seorang guru yang menulis buku banyak sekali, namanya Stamet Rianto, dari Gunung Kidul sana. Gurunya ngajarnya di kecamatan, tapi dia sudah menjadi duta UNESCO dan membuat lebih dari 200 buku. Ya. Kemudian saya ketemu Pak Karim. Pak Karim ini guru matematika, alumni ITB yang punya kemampuan IT sangat bagus, bahkan jadi finalis Microsoft University Teacher. Ya. Kemudian ada Pak Mampuno misalnya yang juga menjadi finalis Microsoft University Teacher se-Asia Pasifik. Ini guru-guru ini bukan orang sembarang ini. Kalau mereka bisa sampai ke level itu, berarti mereka punya kemampuan yang jauh di atas rata-rata guru yang lain. Kelemahannya adalah mereka tidak punya wadah menyalurkan kemampuan mereka dan mereka tidak punya kemampuan untuk mentransfer kemampuan itu kepada guru-guru yang lain. Jadilah kemudian kami berpikir, waduh, ini kesempatan saya bilang. Jadilah kemudian kami membuat semacam sayembara, kami mengundang guru-guru yang punya kemampuan baik, mengirimkan video mereka, mengirimkan karya mereka, mengirimkan deskripsi mereka, kami kumpulkan di Surabaya waktu itu.
Karena ini terkait kita mau bahas ya IGI dulu dengan IGI nanti. Kami kumpulkan di Surabaya waktu itu 147 orang kumpul di Surabaya. Saya kemudian betul-betul surprise. Kenapa? Karena ternyata banyak guru kita yang hebat. Ada namanya Kholik dari Pasuruan, Jawa Timur. Itu bikin Sagu Sanok namanya satu guru satu inovasi pembelajaran. Itu sudah sangat canggih saat itu. Meskipun sekarang kita kemudian mengenalnya waktu itu ketinggalan ya. Sekarang, tapi 5 tahun lalu itu canggih. Kami kemudian membuat yang namanya mengistilahkan, kami waktu itu kita bingung juga mau kasih nama apa. Akhirnya kami menyebutnya Kanal Pelatihan Ikatan Guru Indonesia. Mulailah itu dilatihkan, tapi ada satu masalah lagi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah banyak teman-teman ini yang punya kemampuan tinggi, inginnya guru itu langsung punya kemampuan sama dengan dia. Saya sampaikanlah Pak Karim. Pak Karim, Anda punya kemampuan sangat tinggi, tapi guru takut. Karena mereka tidak sampai ke level itu. Coba bikinlah pelatihan-pelatihan yang lebih sederhana di awal. Jadilah waktu itu Pak, kita bikin namanya Sagu Samik. Satu guru, satu komik pembelajaran. Dan selalu digandrungi di mana-mana. Kami latihkan hampir seluruh Indonesia. Kemudian, masalah timbul lagi yang baru. Setelah teman-teman guru ini ngumpul-ngumpul, kami kemudian mengumpulkan guru-guru yang bagus itu di Jakarta. Namanya Temu Nasional Pelatih Indonesia. Di sana lahir 86 jenis pelatihan IGI, karena khususnya kanal pelatihan IGI. Kemudian sekarang menjadi 97. Kemudian ini Bapak Ibu, ada gairah baru dalam peningkatan kompetensi guru. Ada satu masalah lagi yang kami temukan. Masalah apa yang kita temukan Bapak Ibu? Mungkin juga ini terjadi di Endrekang, kalau tidak dicari solusinya tidak akan ketemu. Imran misalnya, guru yang muda, sangat berbakat, punya kemampuan tinggi, dekat dengan IT, penuh inovasi, mengajar di Maros. Usianya masih muda, masih 30-an. Ya. Ketika dia mau membuat pelatihan, yang mau dilatih itu adalah gurunya di masa lalu. Ya. Di masa lalu adalah gurunya. Sehingga mereka kemudian datang, menyampaikan, waduh, kalau Imran yang mau latih saya, itu kurang ajar namanya. Kenapa? Dulu kan dia bisa seperti sekarang itu karena saya yang ngajar dulu. Ya. Ini kendala psikologis yang terjadi. Sehingga yang kami lakukan adalah kami mencari sponsor, kami mencari duit di mana-mana, bisa bergabung dengan Garuda Miles waktu itu. Kita kemudian menukar-nukar orang. Imran dari Maros melatih di Kalimantan, Pak Karim dari Semarang melatih di Papua, melatih di Kalimantan, di Ambon, melatih di Sumatera, kemudian yang dari Sumatera melatih di Papua, yang dari Papua melatih di Jakarta. Kami tukar-tukar seperti itu. Kemudian kami minta mereka publikasikan sebesar-besarnya, termasuk ke guru-guru di sekolah sendiri. Guru-guru di sekolah kemudian bertanya, Pak, sebenarnya apa itu yang dilatihkan itu Dinda di sana? Kenapa itu orang serius sekali belajar? Nah, di sini prinsipnya adalah botol tadi yang kosong itu tadinya tertutup kepalanya, kemudian tiba-tiba sudah terbuka dengan adanya pertukaran-pertukaran pelatih itu. Jadi botol kosong tadi itu kemudian terisi, tidak ada isinya tapi ditutup botolnya karena tidak mau dilatih sama mantan muridnya. Tapi setelah muridnya ini melatih di mana-mana, kemudian botolnya terbuka. Tutupnya terbuka dan jadilah dia siap dilatih. Alhamdulillah kawan-kawan guru, ini yang terus-menerus terjadi di Ikatan Guru Indonesia sampai kemudian kami menemukan data dalam setahun IGI bisa melatih lebih dari 500.000 guru di seluruh Indonesia. Dan pelatih IGI sekarang sudah ada 1.000 guru dan yang luar biasa adalah mereka ini punya 3 hal yang ternyata dalam wabah COVID-19 ini sangat berguna. Apa itu kawan-kawan yang berguna? Sebelum saya bahas itu, saya ingin bahas dulu yang pertama adalah kenapa guru-guru Indonesia itu susah berubah. Selain guru-guru yang mau belajar itu, ada 5 lagi kategori guru-guru kita yang tidak berubah selama ini. Tidak mau berubah. Yang pertama guru-guru konservatif. Mereka menganggap bahwa ya sudahlah, saya ini sudah cukup dengan apa yang ada. Saya begini, ngajarku jelek katanya orang, tapi siswaku juga jadi doktor, jadi insinyur, jadi apoteker, jadi menteri mana. Jadi buat apa saya berubah? Ini guru-guru konservatif. Yang kedua kategori guru tidak mau belajar karena takut sama organisasi tertentu. Jadi karena ada organisasi yang mengintimidasi, ada organisasi yang melarang dia ikut pelatihan, jadinya dia rugi, ya seperti masa jahiliyah dulu.
tidak bisa beriman karena Abu Lahab, Abu Jahal menghalangi mereka beriman, ya. Jadi ini ketakutan itu kemudian yang membuat mereka tidak bisa bergabung dengan teman-teman guru, ya, yang pelatihan-pelatihan itu. Yang ketiga adalah guru-guru yang sadar diri sesungguhnya bahwa mereka ini penuh kekurangan, mereka punya harus berubah, tapi mereka tidak tahu di mana harus belajar. Ini ketiga. Yang keempat adalah guru-guru yang dasarnya memang malas. Jadi yang mau diapakan juga malas, sudah malas dari dulu, ya. Yang kelima adalah guru yang pesimis. Belum pelatihan, kasihan dia sudah bilang, saya tidak bisa kalau begitu. Susah itu. Ya saya pegang mouse saja gemetar, bagaimana saya bisa berubah? Ya. Ini 5 kategori ini tidak berubah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ada datanglah yang namanya COVID-19. COVID-19 mewajibkan belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini membutuhkan skill, membutuhkan kemampuan untuk mengolah itu semua. Dan mereka akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya mereka mulai berubah. Datanglah kawan-kawan IGI, di minggu pertama mereka cuma mengajari siswa-siswa mereka. Minggu kedua mereka melihat, oh ternyata guru di sebelah ini tidak bisa bikin apa-apa, malah dengan WhatsApp dia kirim ke siswanya, kasih tugas 1, guru 1 lagi kasih tugas juga, guru 2 kasih tugas juga, guru 3 kasih juga tugas. 4 kali tugas dalam 1 hari, 6 hari, luar biasa tugas banyak yang harus dikerjakan siswa. Sampai-sampai ada siswa yang bilang, dia lebih saya kena COVID daripada kena tugas sebanyak ini. Ini masalah. Dan kemudian teman-teman IGI ternyata tanggap, kemudian melatih mereka. Kenapa guru-guru IGI bisa melatih dengan sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat dari Kementerian Pendidikan, atau mungkin lembaga lain? Karena teman-teman IGI itu punya 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, kawan-kawan IGI itu punya skill, punya kemampuan sejak dulu melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Yang namanya blended learning itu sudah dilakukan oleh teman-teman guru IGI. Seperti saya Sanop itu mengajarkan kita bahwa materi-materi bisa disimpan di internet, siswanya bisa buka, kemudian siswanya bisa belajar duluan. Setelah belajar duluan, kemudian masuk ke ruang kelas. Kemudian ada namanya Sagu Safit, 1 guru 1 video pembelajaran, 1 guru 1 komik pembelajaran, dan sebagainya. Jadi mereka sudah punya skill yang mumpuni untuk dipergunakan dalam belajar dari rumah ini. Kemudian yang kedua, teman-teman guru ini, IGI ini punya kebiasaan melakukan kegiatan tidak harus menggunakan anggaran. Ada anggaran jalan, tidak ada anggaran, tidak ada masalah. Ya. Ini yang kemudian mereka bergerak. Jadi tidak perlu DPR bahas anggaran dulu, Bupati bahas anggaran dulu, kemudian disetujui oleh DPR. Tidak perlu seperti itu. Langsung bergerak, langsung berjalan. Kenapa? Karena mereka selama ini sudah bergerak, tidak harus bergantung pada anggaran. Yang ketiga yang dimiliki oleh kawan-kawan IGI adalah semangat sharing and growing together. Semangat berbagi dan saling menumbuhkan. Ini yang teman-teman tidak punya di tempat lain. Jadi guru IGI itu kalau melatih di mana-mana, mau ada honor boleh, tidak ada honor tidak masalah. Kalau masih ada uangnya untuk transport mereka jalan sendiri, kalau tidak ada ya menunda dulu pekerjaan. Ya. Tapi intinya adalah kawan-kawan IGI itu selalu ingin berbagi dan saling menumbuhkan. Bukankah kita penuh kekurangan dan kelebihan? Jadi ada yang punya A, tidak punya B, ada yang punya C, tidak punya D, itu kemudian saling mengisi, saling menginspirasi. 3 hal ini kemudian teman-teman guru yang menginspirasi teman-teman guru IGI untuk terus-menerus bergerak, dan hasilnya alhamdulillah seperti sekarang. Saya hampir setiap hari harus melayani, membuka acara seperti ini, mengisi seminar seperti ini. Dan dari luar saya agak sulit menerima. Kenapa? Karena banyaknya jadwalnya IGI sendiri sudah sangat padat. Jadi kawan-kawan guru seperti Hari Kebangkitan Nasional seperti ini biasanya organisasi-organisasi mahasiswa dan sebagainya mengundang kita. Sekarang tidak bisa karena di IGI sendiri sudah full, ya. Nah, teman-teman IGI ini saya sangat berharap, kita sangat berharap bahwa inovasi-inovasi, gerakan-gerakan yang kita lakukan ini itu akan bisa berjalan dengan baik. Lalu apa solusinya dengan kondisi kita sekarang yang pertama, kualitas kita rendah, kompetensi kita rendah. Yang kedua, kita tidak bisa berharap banyak sama pemerintah, karena pemerintah bikin pelatihan, ya meskipun anggarannya besar, tapi jarang pelatihannya. Kemudian yang ketiga, suasana pandemi COVID-19 ini. Apa yang butuh kita lakukan? Saya sampai sekarang masih meyakini bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan kompetensi guru adalah mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya secara mandiri.
mungkin kalau kita lebih romantis itu arahnya adalah mulai dari hati. Ya. Jadi yang butuh kita gerakkan sebenarnya guru-guru kita adalah hatinya. Jangan sampai kita menggerakkan guru-guru hanya karena anggaran. Mereka akan datang, duduk, diam, bensinnya habis, berhenti lagi pelatihan. Sementara yang kita mau adalah guru-guru kita terus-menerus belajar. Kenapa kita harus terus-menerus belajar? Karena apa yang kita pahami sebagai kecanggihan teknologi 10 tahun lalu, sekarang sudah ketinggalan. Apa yang kita pahami sebagai sesuatu yang sangat luar biasa 5 tahun lalu, sekarang sudah kuno. Ya. Dan apa yang kita laksanakan sekarang sebagai kecanggihan 2 tahun yang akan datang, mungkin setahun yang akan datang sudah ditinggalkan. Berapa banyak dari kita dulu yang begitu bangga dengan broadcast SMS yang bisa 1 kali kirim dan sebagainya. 100 orang. Kita kemudian menggunakan yang namanya BlackBerry. Ya sebelumnya kita pakai email, mailing list ya, mailing list. Itu kita sudah sangat canggih merasa waktu itu mailing list. 10 tahun lalu di IG saya menggunakan mailing list untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi kemudian mailing list sudah siapa yang pakai sekarang? BlackBerry siapa yang pakai sekarang? Sekarang sudah jauh ketinggalan dengan adanya Android, kemudian muncullah WhatsApp dan sebagainya. Sekarang kita bisa bicara seperti ini sudah sangat mudah, padahal dulu sangat susah dan mahal. Bapak Ibu, ini kemajuan teknologi harus kita internalisasi masuk ke dunia pendidikan kita. Saya masih, dulu ada kejadian lucu, saya kembali cerita Barito Timur. Jadi Barito Timur itu punya peraturan, tidak boleh siswa membawa handphone ke sekolah. Itu peraturan Bupati. Saya kemudian minta ke panitia, tolong Pak Bupati, saya dikasih kesempatan bicara duluan sebelum Pak Bupati. Begitu kita selesai bicara, Pak Bupati sambutan, dia bilang, mulai hari ini Bapak Ibu tidak tunggu aturan. Kalian gunakan ini teknologi untuk di sekolah-sekolah. Suruh siswanya bawa handphone. Ya. Itu perubahan drastis luar biasa dalam sesaat yang kita lakukan. Jadi ini saya kira kawan-kawan guru, kemajuan teknologi ini tidak bisa dibantah ya. Memang guru tidak bisa digantikan oleh teknologi, tetapi saya harus bilang, guru-guru yang tidak paham teknologi, suatu ketika digantikan oleh guru-guru yang paham dan mengerti teknologi. Nah, kemudian gadget ini, dunia maya ini, dunia internet ini, dunia yang penuh dengan ketakutan sebenarnya. Kenapa? Karena kita akan menemukan masalah-masalah ketika menggunakan teknologi ke hal-hal yang negatif. Tapi teknologi ini seperti air yang mengalir dari atas gunung. Kalau kita tidak mengarahkannya dengan baik, dia akan melebar kemana-mana, menghantam siapa saja, ya. Ketika dia mengalir serampangan, maka butuh kita arahkan ke tempat yang baik. Kita sibukkan siswa-siswa kita dengan hal-hal yang menarik di dunia pendidikan, bukan hal-hal yang menarik di sisi negatifnya. Dan teknologi ini seperti pisau, ya. Dia bisa sangat kejam, membunuh dan sebagainya. Pisau dapur itu bisa digunakan untuk membunuh, tetapi kita juga tidak bisa lepas bahwa dapur kita tidak bisa baik kalau tidak ada pisau. Ya, tidak bisa kita memotong sayur, tidak bisa kita mengerjakan ikan, tidak bisa kita menghasilkan masakan yang enak tanpa pisau. Nah, pisau, teknologi seperti pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, kita juga bisa melakukan hal-hal negatif sebenarnya di sini, tapi kita mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Dan inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia. Dan hari ini saya sangat berbahagia, bayangkan Pak Muldoko itu diundang oleh IG wilayah, ya, bukan IG pusat yang undang. Kalau kemarin Dirjen diundang oleh IG pusat, ini Pak Muldokonya diundang oleh IG wilayah. Kemudian mereka beliau datang dengan sangat serius. Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, itu sebenarnya kita tidak undang, beliau ingin terlibat. Ini sudah luar biasa di Ikatan Guru Indonesia, sebuah perkembangan yang sangat signifikan di era pandemi COVID-19 ini. Dan teman-teman guru, ayo terus-menerus bergerak. Di Sulawesi Selatan ini perkembangannya luar biasa dan kita tidak akan berhenti, tidak akan terus-menerus berjalan. Kita sadar betul tidak akan berubah kompetensi guru kita kalau bukan kita sendiri yang mengubahnya. Itu prinsip. Kenapa? Karena kita tidak bisa berharap siapa-siapa. Guru sendiri yang harus mengubah kompetensinya untuk bisa lebih baik. Saya kira seperti itu teman-teman IG Rekang. Semoga pelatihan ini bisa continue, terus-menerus dilakukan. Biayanya murah, kita punya fasilitas dari PSMK, dulu ada dari Simeo, sekarang ada juga yang namanya LARP, ada yang namanya Zoom, dan sebagainya. Microsoft juga bisa, teman-teman IG boleh menggunakan Microsoft, dan jauh lebih bagus Microsoft Teams itu, karena bisa pelatihan 24 jam non-stop bisa, ya. Tidak perlu dijadwal, karena memang sudah.
Dan IGI punya keistimewaan di sana. Apa itu? Kami punya 1 juta akun Microsoft, ya, 1 juta. 1 juta itu belum habis. Teman-teman tinggal gabung ke IGI akan bisa minta akun Microsoft itu. Dengan keberadaan akun Microsoft itu, kemudian teman-teman bisa menggunakan Microsoft Teams, itu bisa kapanpun kalian punya, bisa melakukan itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa saya kira. Dukungan perusahaan besar seperti Microsoft, Samsung, Ikatan Guru Indonesia itu sangat luar biasa. Terima kasih kawan-kawan sekalian, terus berjuang dengan Konferensi Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf tidak bisa ikut pelatihan sampai selesai. Saya mohon izin sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa mungkin punya waktu sekitar 5 sampai 5 menit lah untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan dan pembicaraan dari Ketua IGI Pusat, Bapak Muhammad. Pak Nur Salim, maaf nggak ada suaranya. Bunda Ika mungkin diambil alih tanya jawab dengan Pak Ketum. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Musa lagi kendala dari jaringan. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak Ketum bahwa mereka kebanyakan sudah bergabung di IGI, namun belum mendapatkan Microsoft Office 365. Mungkin bisa Pak untuk menghubung untuk mendapatkan Microsoft Office-nya Pak. Teman-teman bisa hubungi Pak Basri. Ya, Pak Basri salah satu pengurus pusat dari Sulawesi Selatan, beliau guru SMA 1 Makassar. Bisa hubungi Pak Basri, nanti Pak Basri yang menghubungi Pak Yuce dengan Bu Anas di IGI Pusat. Bu Anas dengan Pak Yuce ini kebetulan adalah master trainernya Microsoft langsung. Jadi mereka master trainer internasional, jadi bukan lagi hanya sekedar di Indonesia. Jadi teman-teman tinggal minta ke Pak Basri, komunikasikan dengan Pak Basri, ya. Itu bisa diminta. Iya. Jadi mungkin bisa dikolektif dulu dari pengurus ya Pak ya, baru kemudian diberikan ke Pak Basri. Tapi ya. Saya tidak tahu mekanismenya, tapi teman-teman coba kontak Pak Basri. Kemarin juga Sumatera Selatan sampai mencak-mencak karena komunikasi yang terputus. Pak Imran juga punya. Apa? Ketum kalau nggak salah Pak Imran Makassar juga bisa. Pak Imran juga bisa Bunda, jadi dikoordinir. Ya. Oh iya Pak Imran, iya. Karena kan kemarin sempat bikin pelatihan, Pak Yuce datang ke Makassar. Ya, bagaimana pertanyaan selanjutnya? Apa bedanya? Apa ya? Apa beda dengan PGRI? Ini pertanyaan 10 tahun lalu, Pak. Iya. Ini dengan PGRI bedanya, ya pertama sebenarnya hanya beda beberapa huruf, Pak. Itu bercandanya, Pak. Cuma sebenarnya IGI itu sebenarnya lahir dari apa ya? Dari kegelisahan. Saya lanjut, Pak ya. Jadi itu lahir dari kegelisahan sebenarnya, Pak. Tahun 2000 itu teman-teman aktivis pendidikan itu kumpul di Bandung. Mereka gelisah dengan tidak adanya komponen bangsa ini yang serius mengurusi peningkatan kualitas guru Indonesia, termasuk pemerintah. Dan pemerintah memang sudah kita sadari mereka tidak mampu melakukan banyak hal karena keterbatasan regulasi dan sebagainya. Akhirnya itu yang dilakukan oleh teman-teman guru, kemudian membentuk yang namanya Klub Guru Indonesia. Ya, Klub Guru Indonesia ini dulu tidak punya dasar hukum apa-apa. Kemudian mereka melakukan aktivitas-aktivitas peningkatan kompetensi guru, tapi masih sedikit-sedikit. Dulu saya di IGI Sulsel itu ya paling bikin seminar, mengundang tokoh-tokoh itu supaya ada hal yang bisa kita dengar-dengar. Belum ada seperti sekarang yang ada yang namanya workshop dan sebagainya, belum ada seperti itu. Kemudian muncullah Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, nomor 14 ya. Tahun 2005, undang-undang ini membuka ruang lahirnya organisasi baru selain PGRI, ya. Jadi di undang-undang itu membuka ruang, akhirnya menyadari keberadaan undang-undang itu, Klub Guru Indonesia kemudian mengajukan ke Kementerian Hukum, mengajukan undang-undang karena kita tidak bisa masuk ke PGRI.
PGRI sudah terlalu gemuk, tidak bisa kita masuk mendorong mereka untuk melakukan peningkatan kompetensi guru. Jadilah kemudian teman-teman klub guru Indonesia ini berupaya maksimal melegalkan ini klub guru Indonesia. Tapi karena klub guru Indonesia ini namanya klub, ya, Kementerian Hukum dan HAM diminta supaya namanya keren gitu, ya. Jadi bukan klub. Kalau klub kan ya seperti apa ya? Klub sepak bola saja tidak menyebut dirinya klub gitu. Nah, keluarlah kemudian saran dari Kementerian Hukum dan HAM supaya kata klub itu diganti menjadi ikatan. Dan kita gembira dengan kata itu, Ikatan Guru Indonesia. Jadilah kemudian Bapak Ibu resmi IGI ini menjadi sebuah organisasi guru dan kemudian diterima dengan baik oleh Kementerian Pendidikan. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan juga sebenarnya menunggu ada organisasi yang mau mengembangkan kompetensi guru, ya. Nah, jadi gayung bersambut sebenarnya kebutuhan kita atas pengembangan kompetensi guru difasilitasi oleh IGI. Terus menerus kita jalan dan alhamdulillah di kepengurusan saya sebagai ketua umum, aktivitas-aktivitas itu terus menerus berjalan. Bedanya lagi dengan teman-teman PGRI, itu mayoritas guru muda, sangat. Tapi juga ini tidak bisa disangkut pautkan. Ya, ya, Ibu Neni itu tapi luar biasa, lebih hebat daripada anak muda gitu, ya, daripada anak muda. Kemudian di IGI kita berusaha semaksimal mungkin semua pengurusnya itu guru, ya, belum 100% sekarang. Tapi arahnya kita adalah organisasi guru itu dikelola oleh guru, dikembangkan oleh guru, dan dari guru untuk guru. Ya. Jadi kita berharap semua pengurusnya itu guru semua, sehingga kita merasakan empati guru, ya, empati guru. Kalau selama ini kan, kalau misalnya atau seorang profesor guru di bawah, sakit-sakitnya guru, parah-parahnya guru, payah-payahnya guru itu tidak terdengar. Kenapa tidak terdengar? Karena mereka kan di atas, ya, lebih banyak berkomunikasi dengan bupati lah dan sebagainya. Akhirnya tidak mengenal yang di bawah-bawah itu. Ini yang berbeda, yang kemudian membuat IGI ya memang berbeda dengan PGRI. Ya. Jadi kita menjalankan itu semua, tapi kalau seperti anggota ya sama aja. Anggota IGI jadi anggota PGRI jadi anggota IGI sudah banyak, ya. Dan kemudian sama-sama guru PNS, guru swasta boleh, tapi memang kita membatasi di IGI. Yang jadi anggota itu adalah guru di sekolah formal. Sekolah formal maksudnya TK, KB, ya, kelompok bermain, kemudian taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, SLB, MAN, ya, madrasah aliyah, kemudian semua. Jadi anggota IGI. Yang bukan kelompok itu boleh jadi anggota IGI, tapi jadi boleh IGI jadi kepala dinas jadi anggota, tapi statusnya anggota kehormatan. Profesor boleh jadi anggota IGI, tapi anggota kehormatan. Nah, bukan sebagai anggota IGI. Nah, dulu di tahun pertama memang masih ada profesor-profesor yang jadi ketua IGI seperti Jawa Barat, Prof. Samsul jadi ketua IGI, tapi semakin ke belakang itu memang amanah beliau, ini harus diserahkan ke guru. Ya, jadi memang harus guru jadi ketuanya. Ada lagi yang bertanya, Pak Ramli ngajar di mana kan? Ya. Saya guru Pak, dulu di SMK Kebangsaan, di Nusantara, Kehutanan. Sekarang saya kebetulan punya sekolah sendiri sudah 4 tahun. Jadi daripada saya mengajar di sekolahnya teman, mending saya di sekolah sendiri. Saya punya sekolah namanya Ranu Harapan Islamic School. Bapak Ibu bisa sekali-sekali jalan-jalan ke sana lah. Sekolah ini terbilang agak aneh, ya, karena di sana siswanya tidak bawa buku Pak. Tidak ada buku, tidak ada pensil, tidak ada pulpen. Di sana semua sudah pakai tablet belajar dan mengajar. Jadi satu siswa satu tablet itu belajarnya di sana. Alhamdulillah ini penamatan pertama tahun ini yang saya sangat bahagia karena mereka bisa hafiz Quran 7 juz, 5-7 juz itu mereka hafiz dan mereka tetap nilai-nilai lain itu tetap bagus. Di sana tidak ada PR Pak, jadi kita sudah menghapuskan yang namanya PR di sekolah itu. Jadi ini barangkali bedanya Pak antara IGI dengan PGRI, semangatnya sebenarnya yang sedikit berbeda. Kemudian kenapa harus IGI ada? Karena tugas meningkatkan kompetensi guru ini tidak ada yang kerjakan. Kemudian kita masuk ke sana. Tapi kalau kemudian belakangan kita lihat teman-teman PGRI juga sudah mulai bergerak meningkatkan kompetensi guru.
Itu harus kita syukuri, Pak. Berarti ini sukses membangunkan mereka untuk ikut bersama-sama meningkatkan kompetensi guru. Ini luar biasa, dan kami juga melihat teman-teman guru organisasi lain seperti Pergunung, kemudian FGI itu juga mulai mengembangkan kompetensi guru. Saya kira seperti itu, Pak. Jawaban sementara saya tentang perbedaan IGD dan IGD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bapak Ketua Bapak Muhammad Tamri, sama peserta dan panitia. Kita banyak terima kasih. Selanjutnya kami akan masuk di. Saya pamit dulu, Pak, ya. Iya, silakan Pak, silakan. Ya, saya pamit Pak Mursalim, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Dan teman-teman semua. Ini terima kasih ini terus mengawal teman-teman. Saya terima kasih, Pak. Terus jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.